Oke, rekan-rekan, silahkan kalian siapkan tulisan kalian ya. Seberapapun yang sudah kalian hasilkan, pastikan tulisan kalian ada di dekat kalian dan gampang diakses ya. Siang hari ini saya akan mengajak kalian untuk membahas tema ya. Jadi ini adalah bagian setelah pendahuluan, lalu kerangka teoritis dan kajian terkait ya. Kajian terkait, terutama dalam tulisan pendek, kadang-kadang menjadi sangat singkat, tetapi seringkali penting ya, karena ini akan menunjukkan kalian membaca sejauh mana ya tema ini dalam kaitan dengan penulis-penulis lain. Nah, bagian pembahasan ini adalah bagian yang paling gemuk dalam sebuah tulisan ya. Jadi gemuk tidak selalu jelek ya dalam tulisan. Ini adalah bagian yang terbesar, bagian yang paling utama dari sebuah tulisan, maka di dalam kuantitas sebuah tulisan, bagian ini harus kelihatan paling besar ya. Maka kalau nanti kalian kelihatan misalnya bagian pendahuluannya atau penutupnya itu lebih besar daripada bagian isi, biasanya itu akan mengurangi nilai kalian ya. Jadi kalian pastikan bahwa bagian pembahasan ini adalah bagian yang mendapatkan porsi paling utama dan paling besar dalam tulisan kalian. Nah, karena kalian dan saya juga ya, kita ini masih penulis novice ya, penulis yang baru, maka seringkali baik ya teman-teman di bawah pembahasan itu kalian tempatkan ya, pertanyaan tulisan kalian itu apa? Sebagai pengingat ya bahwa kalian harus menjawab pertanyaan itu dan tidak menulis sesuatu yang lain daripada menjawab pertanyaan itu ya. Ini terutama kalau kalian masih penulis novice, ada ya kecenderungan untuk kesana kemari ya di dalam menulis, dan itu menyebabkan kalian kurang fokus terhadap tema tulisan kalian. Maka seringkali gestur menempatkan pertanyaan tulisan itu di bawah pembahasan, itu seringkali penting sekali ya, untuk selalu mengingatkan kalian bahwa pertanyaan inilah yang harus saya jawab, dan bukan pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, pada akhir pembahasan, pastikan bahwa pertanyaan tulisan terjawab dengan sangat baik. Tidak cukup ya, bahwa kalian menjawab pertanyaan itu dengan baik. Baik saja tidak cukup. Seringkali yang dibutuhkan adalah sangat baik. Terutama nanti kalau kalian mulai ya mengirimkan tulisan kalian ke media baik regional maupun nasional, apalagi internasional ya. Di hadapan kita itu ada banyak sekali ya penulis-penulis dengan kaliber baik. Maka kalian harus sangat baik ya untuk bisa masuk di dalam entah majalah atau koran ya atau jurnal. Dan saya kira kita perlu membiasakan diri ya, tidak hanya menulis pada level tengah-tengah ya, level mediocre itu di level tengah ya. Itu banyak sekali ya teman-teman. Justru kita mencoba menempatkan diri pada level upper ya, yaitu level atas di mana hanya orang-orang yang sungguh menulis dengan sangat baik berada pada level itu. Dan saya secara khusus ya ingin mendorong kalian agar kalian berlomba-lomba untuk berada di level upper itu ya. Kalau kalian sudah berada pada level itu nanti menulis itu seringkali jauh menjadi lebih mudah karena kalian seringkali tidak harus mencari ya koran, jurnal atau majalah, tetapi jurnal, koran, majalah itu seringkali menghubungi kalian ya untuk menulis tema tertentu. Nah, itu kalau kalian sudah pada level itu ya. Nah, apa yang penting terutama pada bagian pembahasan yaitu keterarahan pada menjawab permasalahan tulisan ya. Maka pada bagian pembahasan ini kalian dituntut menjadi seorang chef ya atau perupa ya, yang menatah bagian demi bagian ya sehingga pada akhir
yang keluar adalah sebuah masterpiece ya, dari patung orang figur tertentu atau apa ya, produk makanan tertentu ya yang enak untuk disantap bagi pembaca ya, atau dilihat ya dalam sebuah galeri ya. Dan yang diharapkan juga pada bagian pembahasan ini adalah kedalaman menganalisis masalah. Maka pengetahuan kalian ya dengan pustaka, entah dengan buku, tulisan dalam jurnal, artikel, itu seringkali membantu kita ya untuk masuk dalam kedalaman menganalisis masalah. Seperti saya bilang pada pertemuan sebelumnya, kemampuan kita untuk menganalisis masalah secara mandiri, terutama sebagai penulis awal, itu seringkali masih sangat terbatas ya. Jadi pada titik tertentu kita sudah mentok dan tidak bisa lebih jauh dari itu. Dan seringkali pustaka, lalu kajian terkait, itu membantu kita ya untuk sampai pada kedalaman atau merangsang pemikiran kita agar kita melewati ya batas yang kita biasanya mentok ada di situ. Lalu yang penting juga pada bagian pembahasan ini, rekan-rekan, adalah sudut pandang penulis. Dalam tulisan-tulisan terutama yang lebih bergaya feminis, biasanya sudut pandang penulis itu seringkali diwakili dengan kata saya. Ya. Menurut saya berpendapat, dan seterusnya. Nah, karena kadang-kadang dalam tulisan akademik, ya, jurnal-jurnal akademik, majalah, mungkin nanti kalian akan ketemu dengan dosen yang barangkali cara menulisnya masih sangat laki-laki ya. Itu kadang-kadang kata saya, aku itu barangkali apa ya, kalian tidak mendapatkan apresiasi ya kalau kalian menggunakannya ya. Maka seringkali harus tetap dijaga ya bahwa sudut pandang penulis, lalu biasanya kata gantinya adalah penulis ya. Kalau di kelas saya kalian bebas ya menggunakan kata penulis atau saya, karena seringkali penggunaan kata saya yang memang sangat dipromosikan dalam tulisan para feminis ya, itu lalu membuat terutama para perempuan ya itu diterima dalam lingkungan akademik. Oke, bagian yang terakhir dari sebuah tulisan adalah penutup. Nah, bagi banyak penulis novis ya, seringkali bagian penutup ini adalah bagian yang paling terabaikan ya. Karena biasanya kita sudah ngos-ngosan kehabisan nafas ya dalam menulis. Maka bagian penutup kadang-kadang adalah menjadi bagian yang paling buruk ya dalam sebuah tulisan. Padahal kadang-kadang untuk penguji, untuk reviewer, dan siapapun ya yang menilai tulisan kalian, kadang-kadang mereka baca dari bagian yang paling akhir, penutupnya. Apa yang harus ada dalam sebuah penutup? Nah, kita mulai aja dari yang teknis ya, bahwa panjang sebuah penutup itu proporsional dengan pendahuluan ya. Maka kalau dalam pendahuluan kalian menulis 2 paragraf, dalam penutup kalian juga menulis kurang lebih 2 paragraf ya, tidak lebih dari itu. Lalu apa yang harus ada dalam sebuah penutup? Yaitu jangan mengharapkan bahwa pembaca itu mengingat ya tulisan kalian dari awal sampai akhir. Tugas penulis adalah menyegarkan ingatan pembaca, terutama pada latar belakang persoalan yang berpuncak pada pertanyaan tulisannya. Jadi latar belakang persoalanmu apa yang kemudian berpuncak pada status kuesionis ya, pertanyaan tulisan. Lalu paragraf sesudahnya adalah jawaban atas pertanyaan tulisan. Dan kalau kalian merasa bahwa jawabannya masih jauh dari memuaskan, kalian menerangkan alasannya apa. Apakah kerangka teoritisnya tidak terlalu baik, ataukah kajian terkaitnya hampir tidak ada karena ini sebuah tema yang sangat baru, sehingga kalian memulai dari nol menulisnya ya. Tema-tema tertentu lebih sulit ditulis karena seringkali merupakan tema rintisan. Ya.
Lalu kalau masih ada ruang, yang kalian lakukan adalah mengecek ya ketercukupan kerangka teoritis dan metode riset. Mudah-mudahan kalian sudah membahasnya ya di Metopen ya, bahwa kadang-kadang pertanyaan itu tidak terjawab dengan baik karena kerangka teoritis dan metode riset, kajian terkaitnya tidak terlalu bagus ya. Hingga untuk kesempatan yang akan datang, barangkali kita perlu kerangka teoritis yang lebih diperbarui, atau kajian terkait yang lebih bagus daripada yang sudah tersedia dalam teks. Maka kemudian bagian terakhir adalah saran ya untuk tulisan yang barangkali senada pada masa depan yang dilakukan oleh orang lain atau oleh kita ya. Kalau kita mau menulis lagi tema itu dengan pendekatan yang lain, kajian terkait yang lain, mudah-mudahan jawabannya lebih baik ya. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Setelah ini saya akan membuka kesempatan kalian untuk tanya, untuk konsultasi. Nah, sebagai catatan adalah tulisan kalian perlu sampai di kelas minggu depan 700 kata sudah selesai. Jadi minggu depan pada kelas pendidikan Pancasila jam 11 tulisan kalian sudah 700 kata. Lalu minggu depan kita akan mengecek akhir ya. Dan pada hari Jumatnya sebelum tengah malam tulisan kalian perlu dikumpulkan ya sebagai ujian akhir semester. Nah, itu rencana kita. Jadi teman-teman kita setiap minggu punya target tertentu. Minggu depan adalah tulisan selesai. Hari Selasa, hari Jumatnya tugas kalian dikumpulkan kepada saya sebagai paper UAS ya. Jadi jangan kaget bahwa minggu depan adalah waktu untuk mengumpulkan paper UAS kalian. Nah, sekarang saya ingin membuka forum kepada kalian. Kalian boleh mengkonsultasikan paper yang sudah kalian tulis ya, atau kalian pengen keterangan yang lebih lanjut tentang pembahasan dan juga tentang kesimpulan ya. Jadi paper kalian punya 4 bagian secara besar, yaitu pendahuluan, kerangka teoritis dan kajian terkait, pembahasan, dan kesimpulan. Lalu kalau kalian menggunakan buku tertentu, pada akhir perlu ditambahi dengan daftar pustaka ya, tetapi daftar pustaka tidak dihitung yang 700 kata itu ya. 700 kata itu terpisah dari daftar pustaka, karena kalau nanti daftar pustaka dihitung juga, nanti tulisan kalian udah habis ya. Oke, sekarang saya membuka kesempatan buat kalian yang mau tanya, mau membacakan tulisan kalian, atau konsultasi yang lain, saya persilahkan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, atau kalian akan langsung konsultasi ya dengan paper yang sudah ada di tangan kalian, bisa langsung dibacakan. Romo, Oke, boleh tanya? oke, silahkan Marliana. Ya Romo, mau tanya ini. Nanti paper kami itu 750 kata sudah termasuk pembukaan, pembahasan, dan penutup ya Romo? Ya, minus yang daftar pustaka ya Marliana. Maksudnya gimana Romo? Jadi kalau ada daftar pustaka itu tidak dihitung 750 kata ya. Jadi itu tidak dihitung sebagai bagian dari 750 kata ya. Oh ya Romo, baik Romo. Oke, makasih Romo. Oke. Ada pertanyaan lain atau kalau kalian ingin membacakan paper kalian juga saya persilahkan. Oke, akan saya tunggu 1 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, kalian kerja sendiri dan kelas ini saya bubarkan ya.
Jadi silahkan kalau ada yang mau konsultasi, tanya. Oke, silahkan, Suster. Selamat siang, Romo. Oke, selamat siang. Seperti tema yang saya ajukan kemarin sama Romo, bahwa saya akan berbicara tentang ekologi, Romo. Oke, ya. Kepada pengembangan pariwisata yang di Kabupaten Samosir, di mana itu membuat terjadinya perampasan lahan dan juga kerusakan lingkungan khususnya di lingkungan masyarakat, begitu Romo, ada secara paksa. Jadi pengembangan wisata menjadi terjadinya pembalakan lahan dan juga perusakan hutan yang mengakibatkan keterancaman kepada masyarakat sekitar, khususnya mereka kehilangan tanah adat dan juga air minum, sumber mata air mereka juga akibatnya terancam, begitu Romo. Itu kurang lebih gambaran latar belakang pemilihan saya tentang judul ini dan bagian dari pendahuluan. Nah, saya mau bertanya tentang kajian teoritisnya, Romo, kalau boleh, selain dari ini kan karena berbicara ke pariwisata dan lingkungan begitu, selain dari Laudato Si, dan apakah dari Romo ada saran untuk masukkan sebagai kajian teoritis saya begitu? Oke, Suster, jadi ada 2 dokumen ya, sekurang-kurangnya kalau kita mau merujuk dokumen gereja. Yang pertama itu adalah Laudato Si ya, yang barangkali lebih populer, dan yang paling baru adalah Querida Amazonia, Suster. Ya, Romo. Nah, dokumen terakhir menurut saya bagus ya, karena nanti tentu ada dokumen-dokumen lain ya yang Suster atau apa ya, pemberitaan, diskusi tentang itu. Saya kira beberapa sudah ditulis ya di Kompas tentang debat tentang itu ya. Nah, saya kira yang menarik gini, Suster, nanti terutama pada bagian pembahasan ya, bahwa mereka yang mempromosikan pariwisatanisasi ya, Danau Toba itu juga punya konsep keadilan tertentu ya, yang mau digolkan ya dan dimenangkan di hati rakyat Toba dan sekitarnya ya. Nah, Suster, justru nanti saya kira tugasnya pada bagian pembahasan adalah mencoba mengkontraskan ya, mana gagasan keadilan yang menurut Suster ya lebih punya tempat ya, ataupun kalau nanti kemungkinan kan ini ya, pariwisatanisasi Toba itu kemungkinan tidak bisa dibendung bahwa itu akan berlangsung. Lalu Suster bisa juga ya, lalu apa catatan-catatan ya, justru berdasarkan pengalaman Suster tahu tentang kasus itu mungkin makna Danau Toba atau tanah di sekitarnya bagi warga yang tidak bisa begitu saja ya kita hitung secara ekonomis. Nah, nanti saya kira di pembahasan justru Suster mengajak pembaca untuk menimbang betul ya, sehingga keputusan apakah akan melanjutkan proyek itu atau perlu menunda dan seterusnya itu dalam perspektif keadilan ekologis itu ya. Saya kira kasusnya menariknya saya kira di situ ya, dan mungkin dokumen itu akan memberikan perspektif yang oleh para pengembang atau oleh pemerintah setempat mungkin belum sangat diperhitungkan ya. Dan Romo, di bagian pembahasan apakah saya karena kemarin bisa juga, karena menurut saya kasus yang akan saya buat dalam paper ini mirip seperti yang dialami oleh Nabot dalam Perjanjian Lama ya, yang kebun anggur Nabot yang akhirnya dirampas, dan apakah itu bisa saya masukkan nanti di dalam pembahasan? Bisa, Suster. Jadi biasanya kalau dalam langkah refleksi teologi ya, Suster, itu sebelum nanti Suster masuk dalam dokumen, Suster bisa masuk ke perspektif kitab suci dulu ya, bahwa ada kisah serupa yang terjadi pada era kitab suci ya, tentang kasus yang lumayan serupa ya.
Nah, pada waktu itu ya menggunakan tangan kekuasaan monarki ya, kerajaan, lalu sekarang ini bisa jadi menggunakan tangan perwakilan rakyat setempat ya untuk mendapatkan persetujuan ya. Lalu mungkin nanti Suster bisa lebih eksplisit ya, siapa nabot dalam kasus Danau Toba ya. Siapa saja mereka ya yang kemungkinan besar terdampak ya. Mungkin sekarang ini model-model paksaan menjual tanahnya jauh lebih halus ya, Suster. Maksudnya dibeli dengan harga tinggi dan seterusnya begitu ya. Nah, nanti salah satu cara untuk mengeremnya adalah tentu semacam lokal genius ya, kearifan lokal tentang bagaimana orang-orang di sekitar Toba memandang tanah ya, termasuk memandang air, lalu memandang mungkin pembangunan ya, dan nanti bisa diperkaya dengan perspektif kitab suci, ajaran sosial gereja begitu ya. Saya kira itu akan lebih mengajak membawa tulisan itu pada kedalaman ya, Suster. Kan seringkali diskusinya itu sangat emosional ya tentang pariwisatanisasi Toba itu ya. Seringkali juga bahkan muncul dalam ungkapan-ungkapan yang sangat kasar ya, dan saya kira itu tidak terlalu banyak menambah diskusi ya. Kita justru betapapun kasus itu buat kita emosional, tetapi kita harus tetap membawanya ke level yang lebih akademik. Termasuk nanti kalau gereja mau advokasi tertentu ya di hadapan kasus itu. Tidak cukup saya kira gereja marah-marah atau teriak-teriak, atau pada sisi lain mungkin menjadi pendukung ya. Nah, sikap kritis itu saya kira yang nanti Suster bisa tawarkan dengan tulisan Suster ya. Baik Romo, terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah masih ada yang mau tanya tentang paper kalian? Konsultasi tertentu atau hal-hal yang perlu diklarifikasi terkait dengan struktur tulisan kalian? Oke, teman-teman, kalau tidak ada lagi, saya ingin mengingatkan kalian bahwa hari Selasa paper kalian sudah selesai ya, dan tidak ada excuse untuk kalian yang belum selesai ya. Dan berarti kalau paper kalian minggu depan belum selesai, itu akan mengambil 50% nilai kalian. Maka kalian otomatis tidak lulus di kelas saya kalau kalian tidak menyelesaikan paper kalian minggu depan. Dan saya ingin bahwa hari Selasa paper kalian selesai. Tidak ada alasan sakit, tidak ada alasan sinyal, tidak ada alasan komputer rusak, dan seterusnya ya. Itu semua harus kalian perhitungkan ketika kalian nulis ya. Dan silahkan melanjutkan menulis. Kalau masih ada hal-hal yang perlu kalian konsultasikan, silahkan kalian nulis di ruang chat ya. Jangan nulis kepada saya dalam chat pribadi ya, tulis di ruang grup agar yang lain mendapatkan manfaat ya dari dialog kita, tidak hanya saya dan kamu yang menulis pesan ya. Oke, rekan-rekan, silakan melanjutkan bekerja dan mudah-mudahan ya paper kalian bisa baik semua. Terima kasih.